Who'd know but you and me? Nobody. That's all that matters, isn't it? Ingin lihat film drama yang bertempat di sekitaran ladang atau tanah luas dengan pemandangan yang bagus? Kalau kamu mungkin melihat bahasan video sebelumnya, yaitu tentang film The Promised Land, film bertema pekerjaan petani. Kini, terdapat lagi film dari tahun 1978. Cukup lama, namun jangan salah, sinematografinya nggak main-main. Sangat keren, dengan properti tradisional namun pengambilan gambar dan set tempat sangat memuaskan. Setelah saya cek, ternyata film ini memang memenangkan penghargaan Akademi sebagai film dengan sinematografi terbaik di tahun 1979. Namun keterbalikan dari keindahan latarnya, isi ceritanya memuat topik sebuah tindakan kelancangan, kriminal, selaras dengan seorang scammer atau penipu. Sebuah drama romantis, namun ini adalah dari sudut pandang si perekayasa keadaan. Dituntun dengan sebuah narasi yang disuarakan oleh seorang anak kecil, polos dan mewakili sebuah suara seseorang yang cerdas namun hidup dalam kesederhanaan. Membuat keadaan yang melibatkan tindakan kelancangan itu menjadi tak ketara. There was people suffering of pain and hunger. Some people their tongues were hanging out of their mouth. Puitis realistis, menjadikan filmnya terlihat indah. 3 orang, satunya adalah seorang anak kecil, dan yang 2 adalah sepasang sejoli dewasa, hidup selayaknya seorang pelancong, namun tanpa arah yang jelas. Hidup berpindah-pindah bagaikan kapas yang tertiup angin. Di sini, ketiganya kali ini bertempat tinggal di sebuah daerah di bawah naungan seorang bos petani gandum. Bill dan Abby berpura-pura menjadi seorang kakak dan adik. Hidup berlangsung terjal bagi keduanya untuk membangun masa depan. Bekerja sebagai petani tak membuat keduanya merasa puas dan nyaman. Di sisi lain, bos petani tersebut tertarik dengan Abby. Ia pun mendekati Abby dan memujanya. Bill melihat hal tersebut sebagai opsi yang sangat penting. Di kehidupannya yang tak menentu, sekaligus ini juga yang terbaik untuk wanita yang dicintainya, Abby. Keduanya pun akhirnya mengambil keputusan itu. Abby menikah dengan bos petani. Namun seusai mereka tersekat hubungannya, Bill tidak dapat mengelak bahwa ia tidak bisa jauh dari Abby. Meski Abby sudah menikah, keduanya masih sering bermesraan dengan mengambil waktu mereka bersama di sebuah kesempatan yang ada. Hal itu berkelangsungan cukup lama. Bos petani tak menyadari kebohongan akan hubungan terselubung itu. Baik Abby, Bill, dan adik kecil Bill yang bernama Linda itu turut mendapati rasa kebahagiaan dari kemakmuran hidup tinggal bersama pemilik rumah nan megah itu. Hingga si bos itu diperingati oleh seorang figur selayaknya ayah yang membantu bisnis lahannya, bahwa ia tak mempercayai orang baru yang tinggal dan dekat dengannya. Hari demi hari berlalu dan si bos akhirnya menemui rentetan kejanggalan-kejanggalan itu. Puncak kekacauan digambarkan dengan tidak hanya secara hubungan emosional, namun si bos petani memiliki nasib yang buruk. Lahan gandum yang menghidupinya itu terserang belalang dan hangus terbakar. Namun bagi si pemilik ladang itu, kehilangan lahannya bukanlah rasa sakit yang paling utama, namun karena ia telah mencintai seseorang yang masih dikuasai oleh lelaki lain, adalah penderitaan terberatnya. Si bos mencoba berniat membunuh Bill, namun Bill berhasil membalikan ancaman itu dan membuat si bos terbunuh. Bill membawa Abby dan Linda menjauh meninggalkan tempat itu, pergi ke hutan dan lari dari hukuman tindakan pembunuhan. Para polisi berhasil menjangkau Bill di tengah hutan. Bill yang lari namun pada akhirnya tertembak. Sedangkan Abby dan si gadis kecil tak mendapati konsekuensi. Masing-masing keduanya dapat melanjutkan hidupnya. Linda rupanya seperti Bill. Di akhir cerita ditunjukkan bagaimana ia memiliki sifat liar dan tak dapat diam. Ia pun kabur bersama temannya dari asrama.
memulai penjelajahannya sendiri bersama temannya. Kesan cerita film Days of Heaven sangat menarik, apalagi didukung oleh sinematografi yang cantik. Meski dengan sentuhan khas klasik, namun tidak membuat film ini kalah dengan film-film keluaran saat ini. Beberapa pemotongan atau pemindahan adegan, ada sedikit yang tidak bagus seperti dialog atau monolog singkat. Terdapat juga penunjukan keadaan yang tak sedikit memiliki bagian yang boros, seperti di adegan kobaran api yang menunjukkan kacaunya kehancuran ladang. Di bagian itu bisa saja dipersingkat. Koreografi pertarungan menggunakan gaya realistis. Satu yang paling mengganjal adalah pada bagian penunjukan si bos yang marah dan membawa senapan, justru kalah dengan Bill yang hanya memegang obeng. Adegan tersebut tak meninggalkan kepuasan karena ketidaksempurnaan kreativitas eksekusinya. Namun secara keseluruhan, cerita dan keindahan yang ada di dalam film ini cukup menyenangkan. We didn't know where we were going, what we were gonna do.